Pada video kali ini saya akan memberikan analisis mengenai Bitcoin dan apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin setelah Bitcoin ETF berhasil di-approve. Bitcoin telah berhasil mendapatkan approval untuk Bitcoin Spot ETF oleh SEC ya. Dan apakah pengaruh yang akan Bitcoin dapatkan dari approval ETF tersebut? Saya mau membandingkan terkait adanya approval dari ETF ini terhadap gold ya, dimana Bitcoin kini yang sedang baru saja mendapatkan approval ETF-nya akan saya bandingkan dengan gold yang pada tahun 2004 telah mendapatkan approval dari ETF-nya. Di sini terlihat ya pada tanggal kurang lebih November 2004 pada garis hijau di sini ini merupakan titik di mana gold atau emas itu mendapat approval dari ETF-nya atau first gold ETF, dan terlihat ya di sini bahwa adanya ETF dari gold di sini juga tidak langsung membuat gold langsung naik tajam, tetapi bisa dilihat di sini ya ada sedikit koreksi terlebih dahulu setelah ETF terjadi baru memulai kenaikannya. Bisa dilihat dari sini pada tahun 2004 dan mencapai titik puncak ATH-nya di sini sekitar tahun 2012-2013 ya mungkin ya. ETF bukanlah suatu momen untuk langsung menaikkan suatu aset, tetapi kita lihat ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kenaikannya. Maka di sini juga kurang lebih agak sama ya nantinya untuk Bitcoin, juga tidak langsung pump tinggi langsung nembus ATH dan to the moon, tetapi akan ada fase-fase di mana kenaikan itu juga harus bertahap ya. Saya mau lihat mungkin dari segi satu hari ya. Di sini bisa dilihat ya pada analisis sebelumnya, di sini ada sebuah pola dari ascending triangle yang saya gambarkan pada Bitcoin, dan pada ascending triangle di sini merupakan suatu tahapan di mana ini juga memiliki suatu target, dan target daripada ascending triangle di sini adalah pada angka sekitar 49.600 atau 50 ribuan ya. Kalau berdasarkan analisis saya sebelumnya, pada analisis saya sebelumnya juga saya memiliki target ya, di mana target saya adalah di 48.500 sampai 50.000, dan kemarin Bitcoin berhasil menembus pada angka 48.900 atau katakanlah di 49.000 ya. Jadi Bitcoin berhasil menyentuh area zona dari target selling saya, yaitu di 48.500 sampai 50.000, karena 48.500 juga merupakan area Fibonacci area di titik 0,618 ya. Mungkin saya akan perkecil sedikit. Di sini ada titik Fibonacci di 0,618 yang menjadi target area selling dari Bitcoin pada fase ini. Dalam fase ini dalam artian pada jangka dekat ini ya, bukan dalam jangka panjang. Jadi dari sini saya memiliki kemungkinan jika kita bandingkan saja dengan gold di sini ya. Jadi setelah ETF malah terkoreksi dulu baru mulai naik lagi. Jadi mungkin itu juga akan terjadi pada Bitcoin di sini setelah menyelesaikan pola dari ascending triangle di sini ya, dan menyelesaikan target dari penjualan ascending triangle atau target-target yang saya tentukan di 48 sampai 50.000 dan sudah menyentuh 49.000. Dari sini kemungkinan Bitcoin akan koreksi dulu. Logika sederhananya seperti ini ya. Oke, Bitcoin ETF sekarang sudah berhasil approve. Tentunya para whales ingin memiliki Bitcoin khususnya dengan harga yang murah tentunya ya, karena mereka juga pasti mengincar gain yang cukup tinggi nantinya. Kalau mereka beli di harga tinggi tentunya gain mereka juga kecil. Tentunya para whales di sini nantinya akan membuat suatu skenario di mana kemungkinan Bitcoin akan turun dulu untuk mereka mampu untuk menyerok dengan harga yang cukup murah. Karena berdasarkan cerminan dari gold tadi ada koreksi terlebih dahulu sebelum memulai bulannya. Jadi di sini setelah sentuhan di 49.000 semalam, dari sini juga terlihat bahwa
tercipta candlestick yang cukup bearish ya. Di sini ada suatu shooting star candle yang cukup besar, di mana ini juga merupakan sinyal yang cukup bearish. Jadi dari sini kemungkinan akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Walaupun ETF baru saja mendapatkan approval, bukan berarti harga langsung naik ya. Seperti yang saya katakan tadi, Wells juga butuh harga Bitcoin murah untuk membelinya. Oke, itu poinnya. Kemudian kemana target-target koreksi dari Bitcoin? Tentunya itu yang akan dipertanyakan ya, karena itu akan menjadi target dari pembelian selanjutnya, karena itu akan menjadi dip terakhir sebelum Bitcoin melakukan bull run. Yang pertama adalah di sini. Saya masih berpatokan di sini adalah support terakhir Bitcoin yang akan menjaga Bitcoin. Jadi dari sini akan ada penurunan yang mungkin akan menyentuh area support area yang ada di sini. Itu poinnya, itu support berdasarkan trendline. Kemudian kita bisa cari juga support-support yang ada berdasarkan data historis candlestick yang tercipta. Seperti di sini misalnya, ini ada titik support karena di sini ada tercipta breakout dari harga 37 atau 38.000 waktu itu sampai menyentuh harga 44.000, 45.000. Jadi di sini titik breakout. Jadi di situ juga sekarang bisa dijadikan titik support, atau kita juga bisa menggunakan Fibonacci ya. Jika saya tarik dari bawah di sini, maka Fibonacci area akan berada pada kisaran harga di sini 32.000, dan di sini mungkin juga terjadi di 32.000 ya untuk koreksinya. Kemudian jika saya menggunakan Fibonacci dari titik di sini saja, titik setelah breakout di sini, maka target selanjutnya akan ada retestment di area 34.000. Ini juga mungkin terjadi karena di sini juga ada support area ya, support area. Jadi mungkin juga akan bergerak seperti ini nantinya untuk men-retest support yang ada di 30 ribuan. Jadi mungkin ya, mungkin dalam garis besar begini, kita mungkin tidak akan melihat harga Bitcoin di bawah 30.000 lagi. Itu mungkin ya, karena berdasarkan trendline di sini atau Fibonacci yang ada di sini, mungkin titik bottom untuk koreksi Bitcoin nantinya akan ada di sekitar harga 34.000-an atau 35.000. Itu persepsi saya berdasarkan analisis yang ada sekarang ya. Tetapi kita lihat nanti seperti apa untuk kelanjutannya. Tapi yang jelas untuk sekarang yaitu di sini sudah mencapai titik dari target dari penjualan berdasarkan ascending triangle yang ada di sini. Maka selanjutnya harusnya koreksi terlebih dahulu. Ditambah lagi ada pembuatan candlestick yang cukup bearish di sini, ada suatu shooting star candlestick yang cukup bearish ya. Itu untuk skenario bearish dari Bitcoin. Kemudian saya mau memberikan skenario bullish terhadap Bitcoin. Di sini saya sudah memiliki beberapa area ya, area-area yang saya gambarkan sebelumnya. Mungkin saya akan ulang. Saya akan ambil Fibonacci berdasarkan data historis yang ada berdasarkan ATH sebelumnya di 69.000, sampai saya tarik sampai titik bottomnya di area 15 ribuan di sini ya. Oke, dan di sini target-target Bitcoin selanjutnya adalah yang pertama tentunya akan breakout dari titik ATH di sini. Berdasarkan analisis saya sebelumnya, titik ATH ini juga akan terbreakout itu setelah adanya halving tentunya ya. Karena biasanya setelah halving ada koreksi terlebih dahulu menuju halving, kemudian baru halving ada sedikit sideways, baru akan mencoba naik untuk breakout dari ATH. Itu skemanya. Kemudian untuk target terdekatnya yaitu di 50.000 tentunya masih di situ. Kemudian di mana target jangka panjang dari Bitcoin? Di sini saya mempunyai dua target, yaitu di area Fibonacci 1,618 dan Fibonacci 2,618 untuk long term ya. Jadi untuk kedepannya inilah target bull run Bitcoin menurut saya, yaitu di area 100.000 yang pertama, kemudian di 150-an ribu. Jadi jika kita ukur saja ya dari titik bottom di sini di 15 ribuan, jika naik sampai 150 ribuan itu naik hampir 1000%. Jadi sudah cukup lumayan sekali sebetulnya ya. Jika kita bandingkan dengan historis sebelumnya, misalnya ya, kita bandingkan dengan yang ada di sini. Titik bottom di 3 ribuan sini sampai ATH. Di sini Bitcoin mencapai kenaikan sekitar 1900% atau hampir 2000%.
Jadi target minimum di sini merupakan target minimum berdasarkan Fibonacci. Tetapi saya juga memiliki target sebelumnya. Pada analisis saya sebelumnya, saya mempunyai target Bitcoin mungkin akan di harga sekitar 275 ribuan atau mungkin mendekati 300 ribuan ya. Itu untuk target long termnya. Tetapi berdasarkan Fibonacci area yang pasti mungkin akan dikunjungi ya, kemungkinan probabilitasnya cukup besar, yaitu di area ini 100 sampai 150 ribu untuk target long term dari Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit penjelasan dan analisis mengenai Bitcoin untuk hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.